Ya Allah, Subhanallah, Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Tafadhol, silakan duduk Ustaz. Ya Zat, apa itu Zat? Serius sekali? Ini Ustaz terkait berita kemarin Ustaz, akibat ricuh yang terjadi di Jakarta kemarin Ustaz, sekitar puluhan halte terbakar Ustaz. Subhanallah. Segitunya Zat? Iya Ustaz, sampai miliaran rupiah kerugian pemerintah akibat demonstrasi kemarin Ustaz. Ya memang sebagian masyarakat kita Zat tidak sabar dengan keputusan-keputusan dari pemerintah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, saya lihat serius banget. Ya, saya mau pulang nih tapi Jangan karena dulu, lihat Zat. serius saya mau ikut ngobrol dia nih. Emang ngapain lagi di bang? Ini Ustaz akibat demonstrasi kemarin Ustaz, puluhan halte terbakar Ustaz. Masya Allah. Puluhan ya? Ya puluhan Ustaz. Itu kalau dirupiahkan berapa kira-kira? Kalau kegiatan sampai miliaran rupiah. Masya Allah ya. Ya, jadi itulah ya. Jadi kita lihat itu beritanya, Masya Allah ya, kerugian besar. Memang sebagai masyarakat itu sebetulnya kita boleh menyampaikan aspirasi lah namanya ya, atau saran atau masukan kepada pemerintah kalau melihat memang kita nilai apa yang dilakukan oleh pemerintah kita itu menurut pandangan kita mungkin kurang tepat gitu ya. Tetapi kan seharusnya menempuh jalan-jalan yang Iya. lebih baik. Apalagi kalau kita seorang mukmin ya. Iya Zat. Kita seorang mukmin itu kan sudah diatur dalam Islam bagaimana kita menyampaikan pendapat kita ya. Apalagi kalau di dalam pemerintahan itu kan kita punya tingkatan-tingkatannya. Ya, misalnya di sini kita punya RT, kalau ada permasalahan kita bisa sampaikan dulu melalui RT, nanti RT menyampaikan ke atasnya ada RW, kecamatan, gubernur ya, sampai nanti kepada tingkatan pusat presiden itu kan. Tapi kalau kita langsung seperti Demo. yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan turun ke jalan ya, melakukan berbagai aksi, nah itulah yang akan terjadi ya, kerusakan. Karena kalau sudah beramai-ramai seperti itu kan, ya kita nggak tahu masuk nanti penyusup. Mungkin maksudnya kita awalnya pengen aksi damai, pengen baik-baik saja, tetapi kita nggak tahu di sana akan ada orang-orang yang berkepentingan, yang mungkin mereka ingin berbuat ricuh, kerusakan, akhirnya ya dibuatnya berbagai perbuatan-perbuatan yang bisa merusak. Ya, akhirnya ya terjadilah berbagai macam kerusakan, terjadi bentrok antara masyarakat dengan aparat, akhirnya lempar-lemparan. Karena saya juga lihat kemarin itu ada di video, saya lihat, Masya Allah itu ada batu besar-besar itu dilempar gitu ya, batu besar kepala. Nah ini naudzubillah ya kan. Nah, maka seharusnya sebaiknya itu kan kita menyampaikan pendapat kita dengan cara yang bijaksana ya. Dan lagian kalau kita lihat itu kan terjadi kerusakan ya, dan di dalam Islam itu kita dilarang ya berbuat kerusakan apapun alasannya ya. Ya seperti firman Allah, wala tufsidu fil ard ya, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ya. Walaupun ayat ini mungkin disebutkan kepada orang tertentu, kalau dalam tafsir kita lihat ini untuk orang-orang munafik seperti itu ya, tetapi kita ketika membaca ayat itu kita bawakan dulu pada diri kita itu kan, jangan karena bisa jadi pada diri kita ada sifat kemunafikan seperti itu kan ya, kita bawakan. Allah telah mengatakan jangan berbuat kerusakan di bumi ya, berarti secara umum setiap apa yang akan mendatangkan keburukan, kerusakan itu dilarang di dalam Islam ya. Maka kalau kita betul-betul ingin mengamalkan Islam ya dengan benar, sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan itu sebagai sebuah perjuangan ya, bahkan mereka menyebutnya sebagai jihad, membela hak-hak dan segala macamnya, sebetulnya ini masih tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Dan siapapun tidak akan mengingkari yang namanya berbuat kerusakan itu tidak bagus ya, tidak baik. Dari kacamata manapun kita mau lihat itu tidak dibenarkan seperti itu, baik secara perundang-undangan, walaupun mereka beralasan bahwa negara kita adalah negara yang melegalkan demonstrasi ya kan, karena negara kita negara demokrasi
Tapi tetap saja yang namanya berbuat kerusakan itu tidak boleh. Ya oleh karena itu semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Dan bagi anak-anak kita di rumah, nah ini tidak bagus untuk ditiru, ya. Perbuatan seperti ini tidak bagus untuk ditiru, ya. Jadi kita dan Ustadz nggak bisa bayangkan juga nanti kalau Ustadz didemo oleh anak-anak Ustadz, ya. Ustadz, ya, tolong tunaikan hak-hak kami, ya. Tolong naikkan nilai kami, ya. Ya. Masya Allah, ya. Sampai bikin spanduk gitu kan, nah, maka hendaklah kita kalau ingin menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang lebih sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Makanya kita perlu untuk kembali membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan lagian sebetulnya pemerintah kita itu sudah sangat baik ya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ya, hanya saja terkadang kita hanya cenderung melihat yang kurang-kurang saja. Padahal kalau kita lihat kelebihan-kelebihan atau kebaikan yang diberi pemerintah kita sangat banyak sekali. Tidakkah kita memperhatikan bagaimana jalan dibangun, fasilitas umum dibangun? Nah, coba kita sekarang di Padang, di setiap sudut pantai ada masjid ya. Belum lagi jalannya yang dibangun demikian bagusnya. Nah, ini sebetulnya kita harus bersyukur juga, ya kan? Bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa jadi di antara bentuk kurangnya rasa syukur kita. Nah, dan juga kekhawatiran. Karena kalau kita baca juga berita itu ya Ustaz Abdurrahman ya, yang memicu adanya aksi-aksi ini katanya juga karena kekhawatiran adanya undang-undang yang itu akan merugikan rakyat, ya, menyengsarakan rakyat. Tapi kan itu belum tentu juga benarnya kan. Nah, bahkan kemarin kita sudah dengar juga penjelasan langsung dari presiden kita, tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang seperti itu. Maka di sini juga perlu adanya mencari kebenaran sebuah informasi dulu sebelum kita melakukan tindakan-tindakan. Ya, sehingga kalau kita langsung berbuat apalagi sampai anarkis seperti itu, sementara kebenaran informasi yang kita dapatkan belum jelas. Tabayun dulu ya. Harus tabayun dulu kita. Sehingga tindakan yang kita ambil tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti itu. Ya mungkin itu sedikit Ustaz Adi, Ustaz Abdurrahman, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dan tidak gampang terprovokasi. Jadi sekarang itu banyak, apalagi media sosial itu sebentar informasi itu tersebar, akhirnya orang terprovokasi ya, dipanas-panasi, dikompori, akhirnya ya terbakar lah seperti itu ya, haltenya terbakar ya mungkin itu ya. Syukran Ustaz. Apa? Ya, mungkin Anda mau pulang langsung, udah bawa tas nih. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.